uji kinerja yang bertempat di SMK Muhammadiyah Ambarawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi simulasi dan komunikasi digital dengan materi Petaminda. Terima kasih, mohon koreksinya dan masukannya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhammadiyah Ambarawa, salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kabupaten Pringsewu, Lampung. SMK Muhammadiyah Ambarawa memiliki dua program keahlian, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan dan Akuntansi Keuangan Lembaga. Di sini saya melaksanakan PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 dari PPL sampai dengan uji kinerja. SMK Muhammadiyah Ambarawa salah satu sekolah yang menggratiskan siswanya yang memiliki KIP untuk dapat bersekolah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat semua? Oke. Pembelajaran kita hari ini kita masuk ke dalam materi tentang Petaminda. Ya, jadi sebagai media atau cara kalian untuk membuat rangkuman, ya, itu Petaminda. Kemudian sebelum mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan dipimpin. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa. Siap, mulai. Selesai. Ya, terima kasih ketua kelasnya. Kemudian kita akan mengabsen dulu siswa yang hadir dan siswa yang tidak hadir. Yang pertama ada Undana Maulana, Aisyah Febri Sasmita, Aulia Friska Rahmawati, David Janupalagan, berangkat, Bella Fatmala, Ilyas, Inka Nur Safitri, berangkat juga, Kenny Rudila, berangkat, Lintang Radiani, Muhammad Tahril, banyak yang berangkat ini, Muhammad Isudin, Muhammad Musli, Nafan Bayraki, Tutut Fatmawati, Uswatun Hasanah. Mudah-mudahan teman kalian yang tidak berangkat hari ini masih diberikan kesehatan, tidak dalam kondisi yang sakit. Ya, oke. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita melihat atau mengingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep komunikasi digital, ya, yang dimana itu kita belajar atau kita mempelajari tentang apa sih itu komunikasi. Ya. Ada yang masih ingat apa itu komunikasi? Ayo. Ada yang masih ingat? Ya, Muhammad Isudin. Apa deh komunikasi itu deh? Komunikasi itu adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua orang atau lebih. Ya, proses pengiriman dan penerimaan informasi dari atau antara dua orang atau lebih. Bahasa kaliannya itu adalah apa ya? Ngobrol. Komunikasi itu sama dengan ngobrol. Kemudian
Ya, bedanya antara komunikasi dengan komunikasi digital. Ya, Pak Ilyas. Komunikasi digital adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi antara dua atau lebih orang menggunakan media seperti komputer atau yang lainnya. Ya, kalau digital itu sudah menggunakan apa? Media. Medianya apa? Bisa komputer, HP, apalagi media komunikasi yang ada sekarang ini. Ya, tentu masih banyak lagi media-media komunikasi yang bisa kalian gunakan untuk komunikasi itu. Oke, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu pesan dari siapa itu? Albert Einstein. The human spirit must prevail over technology. Apa artinya? Ada yang tahu artinya enggak? Artinya roh manusia itu harus menang atas teknologi. Kita sebagai manusia itu harus lebih unggul dari teknologi yang diciptakan oleh manusia. Jangan sampai kita kalah dengan teknologi ya, yang sudah diciptakan oleh manusia. Ya, selama ini kita, kebanyakan manusia itu sudah diperbudak oleh teknologi. Contohnya apa? HP, dengan smartphone, Android dan lain sebagainya, kalian menjadi lalai, ya, kalian menjadi budak dari teknologi yang ada. Ya, itu. Jadi kalian jangan sampai kalah dengan teknologi. Oke, itu motivasi hari ini. Jangan sampai kita kalah, ya. Kita harus menang melawan teknologi, karena teknologi yang membuat itu adalah manusia. Materi yang pertama, ya, tentang Petamida itu. Yang pertama kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Kita belajar pasti ada tujuannya. Apa sih tujuan kita mempelajari Petamida? Yang tadi sudah disinggung, Petamida itu untuk media kita membuat rangkuman atau membuat apa bahasa kalian, catatan kecil yang untuk belajar kalian. Tujuan yang pertama yaitu setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menggambarkan metode Petamida dengan benar. Ya, Petamida itu bentuknya seperti diagram, bentuknya gambar. Ya, jadi kalian mencatat, tidak lagi kalian menulis dari awal sampai akhir. Yang namanya mencatat, merangkum, meringkas, itu apa namanya? Mempersingkat. Ya, bukan kalian disuruh merangkum, tapi kalian ditulis ulang dari awal sampai akhir. Itu namanya bukan merangkum, tapi menulis, menyalin. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat menggunakan metode Petamida dengan baik. Ya. Kalian bisa menggunakan metode Petamida ini untuk mencatat itu atau merangkum itu. Ketika ada tugas, ada diberikan materi oleh guru, ya, kalian suruh merangkum, kalian bisa menggunakan metode ini. Ya, jadi tidak melulu kalian dari SD sampai SMA yang namanya merangkum, meringkas itu ditulis tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan siswa dapat membuat Petamida menggunakan perangkat tentang Petamida dengan baik. Ya. Selain kita menulis atau membuat Petamida secara manual di kertas, di buku, ya, kita bisa menggunakan aplikasi Petamida di komputer ataupun di HP. Ya. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran ini kalian mampu membuat Petamida di komputer maupun di HP. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Ada yang masih bingung tentang tujuan pembelajarannya terkait 3 poin tersebut? Jelas. Jadi yang pertama, kalian mampu menggambarkan metode Petamida, kemudian
membuatnya kemudian mengaplikasikan ke dalam aplikasi atau peralatan. Dan yang kedua, apa itu mind map? Yang mind map itu peta minda. Adalah salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir secara kreatif, efektif dengan memetakan pikiran-pikiran kita agar menarik dan mudah dipahami. Yang namanya kita merangkum, kita ambil poin-poinnya saja, ya tidak usah kalian mengambil semuanya. Inti dari materi yang kita rangkum, jadi tidak semuanya. Supaya apa? Supaya untuk belajar itu lebih mudah. Kemudian peta minda ini kenapa di situ agar menarik? Ya, karena apa? Karena peta minda itu tidak monoton seperti tulisan. Ya bisa lihat di depan. Itu salah satu contoh dari pembuatan peta minda. Ya, yang judul besarnya itu adalah liburan keluarga. Dengan membuat peta minda seperti ini, kalian ketika belajar pasti lebih mudah cepat memahaminya, ya. Karena dengan menulis dengan menggambar itu kalian lebih mudah memahami menggambar, ya. Zaman dulu kalau kalian lihat buku pasti yang dilihat pertama adalah gambar. Buku itu menarik yang banyak gambarnya. Mungkin sampai sekarang masih sama, ya. Dan contoh lainnya, ya seperti ini. Ada nggak gambar yang lain dari ini? Ada banyak model bahasa komputernya template, ya. Banyak template yang sudah disediakan oleh aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah peta minda. Ya, jadi kalau digambar, kalau di buku ya cuma buat judulnya di tengah, kemudian kalian buat cabangnya itu adalah subjudulnya, kemudian dari subjudul itu pasti ada poin-poin di dalamnya. Nah, itu cara membuat sebuah peta minda. Sudah pernah melihat sebelumnya peta minda itu seperti itu? Sudah pernah mempraktekannya? Belum. Ya, terus yang selanjutnya kegunaan peta minda. Yang pertama, memberi pandangan menyeluruh pokok masalah atau area yang luas. Jadi kita melihat sebuah peta minda itu kita langsung melihat semuanya, semua isi dari materi. Ya, bisa kita menyimpulkan oh ini materinya tentang ini. Itu kegunaan yang pertama. Yang kedua, memungkinkan kita merencanakan rute atau membuat pilihan dan mengetahui kemana kita akan pergi dan di mana kita berada. Sama, peta minda itu istilahnya sama dengan lokasi. Ya, ada arahnya. Ya, materi ini setelah ini kemana, itu ada arahnya yang mengarahkan setelah materi ini apa yang dipelajari selanjutnya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan sejumlah besar data di satu tempat. Peta minda itu cukup dengan satu halaman, ya, cukup satu halaman itu sudah mencakup semua materi yang banyak. Ya, jadi tidak perlu kalian menulis ulang dari awal sampai akhir seperti konsep merangkum zaman dulu. Ya. Kemudian yang keempat, mendorong pemecahan masalah dengan membiarkan kita melihat jalan-jalan terobosan kreatif terbaru. Ya, kita sambil kita belajar membuat peta minda itu kita sama saja mencari masalah bahasanya. Kita mencari alternatif baru bagaimana membuat rangkuman yang lebih mudah dipahami ketika kalian akan belajar. Ya. Selama ini kalian belajar dengan tulisan pasti sudah biasa. Kalian membaca, memahami dengan tulisan kalian sudah biasa. Tapi alangkah baiknya kalian mempraktekkan pembuatan peta minda ini untuk setiap pelajaran, setiap materi yang diberikan oleh guru-guru yang lain. Yang selanjutnya menyenangkan untuk dilihat, dicerna dan diingat. Yaitu tadi, ya kalian lebih senang melihat gambar ketimbang melihat tulisan. Kemudian
Kapan Petamida digunakan? Yang pertama, ketika kita ingin menemukan ide yang inovatif dan jalan keluar yang kreatif, ya, itu kapan digunakannya Petamida? Jadi ketika kalian bosan dengan tulisan, bosan dengan menulis atau merangkum yang banyak, ini jalan keluar yang inovatif. Kemudian yang kedua, ketika ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien. Kalau kalian lihat gambar, kalian lebih mudah memahami sebuah gambar. Ketika kalian melihat poin-poinnya, membaca poin-poinnya, kalian lebih mudah mengingat. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita ingin menetapkan sebuah tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya. Kemudian yang terakhir, ketika kita ingin mengadakan rapat yang efisien dan lancar. Nah, ketika kita ingin berpresentasi dengan kita menggunakan map atau Petamida, kalian lebih jelas untuk menjelaskan secara detail ya bagian-bagian dari materi yang akan kalian jelaskan di presentasi tersebut. Kemudian yang kelima, selanjutnya bagaimana cara membuat Petamida. Oke, sebelumnya kita akan praktek penggunaan Petamida ini, membuat Petamida ini dengan aplikasi di komputer, yaitu namanya Xmind. Ya, Xmind yang sudah di copy sebelumnya di kalian. Ya, itu kita instalasi dulu aplikasi Xmind-nya. Dan caranya, siapa yang belum itu ke copy? Belum ya, kalian yang barusan ya. Copy dulu.
Oke, kita pertama instalasi dulu aplikasi Xmind di komputer kalian. Caranya ini di depan ada aplikasinya ini ya, namanya ya Xmind. Klik 2 kali, 2 kali sudah. Sudah belum? Ya. Tunggu sampai seperti ini bukan? Yang kalian sama ya? Ya. Sudah selesai? Muncul 2 ini, seperti ini. Aplikasi Xmind. Muncul nggak? Itu cara instalasi Xmind di komputer. Ya, kalau kalian ingin menggunakan di HP, ada aplikasi Xmind ini versi HP-nya. Kalian. Oke, kalian lihat di petunjuk kerja ya. Siapkan alat tulis untuk mengerjakan tes tertulis secara mandiri. Kemudian buatlah peta mindah menggunakan Xmind seperti apa yang ada pada soal. Nah, penugasannya di gambar kedua. Tes tertulis ada 5 soal ya. Kemudian tes keterampilannya membuat peta mindah. Terserah kalian mau dikerjakan dulu yang mana, itu terserah kalian. Ya, mau praktek dulu boleh, mau tes tertulis dulu boleh.
silakan dikerjakan sambil jalan. Terserah bebas kalian mau menggunakan model yang mana, itu bebas. Yang penting poin-poin atau materi-materi yang ada di soal itu sama, nggak harus sama seperti ini gambarnya ya, minimal tulisannya benar atau garisnya itu sesuai dengan gambar ya. Boleh kalian menggunakan yang ini atau yang ini ya. Kalau sudah dipilih tinggal kalian klik create. Bisa nih, kita kasih contoh satu dulu ya. Jadi satu create, tulisannya sama. Ya. Tengah ini adalah judul besarnya, ya, judul besarnya. Misal simulasi komunikasi digital. Kemudian sini subjudulnya apa? Untuk menambahkan misalnya ada 4. Ya, untuk menambahkan lagi kalian tinggal pilih mudahnya. Ketika kalian ingin menambahkan di subjudul, kalian tinggal klik di judul besarnya, kalian pilih tab di keyboard ya. Klik dulu di kotak besarnya ini, klik, kemudian kalian tekan tab pada keyboard, dia akan nambah satu lagi. Kemudian kalau ingin menambahkan di bagian topik ini, misal di bagian subjudulnya, kalian klik dulu, klik lagi, kemudian kalian klik tab, dia akan nambah lagi. Begitu juga yang selanjutnya. Kalau ini tambah lagi, anaknya boleh tab lagi. Ya, seperti itu untuk menambahkan. Untuk mengganti namanya tinggal kalian klik 2 kali, dia akan terblok. Kemudian kalian tinggal ganti nama. Ya, seperti itu. Silakan. Kalau enggak kalian menulis tes tertulisnya, mengerjakan tes tertulisnya itu di Microsoft Word juga boleh. Kalau kalian tidak membawa pen atau alat tulis, silakan dikerjakan. Ya, untuk tugas nanti dikumpul via email, ya, kirim soft filenya ke email soft file yang sudah kalian punya. Untuk selanjutnya kita menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Yang pertama, mind map memudahkan menjelaskan sebuah konsep atau ide. Ya, membuat mind map bisa menggunakan cara manual dan digital. Jadi kalian menggunakan metode Petaminda untuk membuat rangkuman dengan inovasi yang baru. Ya, Petaminda itu bisa dibuat menggunakan manual, tulis tangan, atau menggunakan digital. Bisa menggunakan komputer atau smartphone atau HP juga bisa. Itu kesimpulannya. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan metode ini untuk pelajaran-pelajaran lain di sekolah supaya memudahkan kalian untuk belajar. Oke. Untuk hari ini pembelajaran ini cukup ya. Kemudian pembelajaran minggu depan kita masuk ke materi perangkat lunak mengolah kata ya, atau biasa kita sebut dengan Microsoft Word ya, itu. Sambil kalian mungkin mencari referensi materi tentang perangkat lunak mengolah kata di internet, silakan untuk persiapan minggu depan. Oke. Sebelum salam kita berdoa ya, berdoa pula. Silakan dibereskan meja kalian, komputer kalian dimatikan,
disusun rapi dan pimpin doa ketua kelasnya. Pimpin doa ada. Dipindah. Jaga siap dulu. Galai. Selesai. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian jaga kesehatan, ya. Jangan sampai kalian sakit seperti teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan sehat semua, tapi ya jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Ya, kita masih di masa pandemi. Menggunakan masker ketika di luar, ketika kalian pergi ke tempat ramai, dan tetap waspada. Oke, Bu Airi